Saya Aris Sangkalangit ingin menjawab pertanyaan, 3 buah pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama ialah, pertanyaan kedua ialah, dan pertanyaan ketiga ialah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Nah, bagi saya, mempelajari psikologi pendidikan sangat penting karena psikologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari tentang teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam psikologi pendidikan juga dibahas berbagai tingkah laku yang muncul dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua. Sebelum kita membahas tentang perkembangan anak hingga yang lainnya, alangkah baiknya kita akan membahas tentang perkembangan. Istilah dari perkembangan itu sendiri atau development dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang rumit dan kompleks. Di dalamnya terkandung banyak dimensi. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami konsep perkembangan, perlu terlebih dahulu memahami beberapa konsep lain yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Menurut Monks dan kawan-kawan, ia mengartikan perkembangan sebagai suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat terulang kembali. Perkembangan menunjukkan pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Selanjutnya, perkembangan anak. Perkembangan anak adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil pematangan. Nah, biasanya perkembangan anak diikuti pertumbuhan sehingga lebih optimal tergantung pada potensi biologik seseorang. Potensi tersebut merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor genetik, lingkungan biologi, fisiologi, sosial, dan perilaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna, baik secara fisik, biologis, mental, dan emosional, serta psikososial. Menurut Holt, remaja berasal dari kata Latin adolescens, yang berarti tubuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencangkup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Semua itu dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Selanjutnya, teori belajar. Nah, teori belajar ini kita akan membahas tentang behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku behavior yang dapat diamati. Teori ini dicetuskan oleh Gen dan Berlin. 2. Yaitu dari pandangan-pandangannya yang telah dikemukakan oleh para pakar teori belajar yang menganut aliran behavioristik di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Skinner merupakan pendapat yang kuat, sebab kemunculan Skinner merupakan yang paling akhir sehingga ia bisa melengkapi kekurangan-kekurangan dan dari pendapat-pendapat sebelumnya. Teori ini memiliki 2 sisi, yakni sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Maka tugas kita sebagai pelaku pelajar dan pembelajaran adalah mengambil dan mempelajari sisi kelebihan teori ini dan melengkapi serta memperbaiki sisi kekurangan dari teori behavioristik ini. Nah, penerapan teori belajar ini dapat kita dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas tergantung dari beberapa hal. Di antaranya adalah tujuan pembelajaran, sifat pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media, fasilitas pembelajaran yang tersedia. Selanjutnya, teori kognitif. Nah, teori kognitif ini menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini lebih mengutamakan atau mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, di mana
proses belajarnya lebih penting daripada hasil belajarnya. Selanjutnya, humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Implikasi dari teori belajar humanistik adalah salah satunya guru sebagai meningkatkan angka konsep dari siswa, meningkatkan upaya untuk meraih prestasi akademik, dan sebagainya. Penerapan atau aplikasi teori belajar humanistik ini tercermin dari peserta didik yang berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajar sendiri, sedangkan guru sebagai fasilitator atau pendamping dan motivator. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, metode yang sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem Among. Ajarannya yang terkenal ialah Tutwuri Handayani, yang disebut di belakang memberi dorongan. Ing Madya Mangun Karsa, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Ing Ngarsa Sung Tulada, di depan memberi teladan. Nah, selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, dalam pandangan Dister ada 3 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, yang pertama ialah dorongan spontan dari manusia, dan yang kedua ialah keakuan sebagai inti pusat kepribadian manusia, dan yang ketiga ialah situasi dan lingkungan manusia. Beberapa faktor yang mempengaruhi manusia untuk belajar, motivasi belajar terjadi dari tindakan perbuatan persiapan mengajar. Nah, menurut Dimyati, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ialah cita-cita atau aspirasi jiwa. Yang kedua adalah kemampuan siswa. Dan yang ketiga adalah kondisi siswa. Yang keempat adalah kondisi lingkungan siswa. Yang kelima ialah unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Serta yang keenam adalah upaya guru dalam mengelola kelas. Terdapat 2 faktor yang membuat seseorang dapat termotivasi untuk belajar, yaitu motivasi belajar berasal dari faktor motivasi ini terbentuk karena kesadaran dari atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan diri dan bekal untuk menjalani kehidupan. Dan yang kedua, motivasi belajar yang dari faktor eksternal, yaitu dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Nah, di sini saya akan membahas tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang senang membaca tidak perlu ada yang menyuruh atau mendorongnya, karena ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibaca. Sedangkan yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Nah, sebagai contohnya, seorang itu belajar karena tahu besok pagi akan ada ujian dengan harapan akan mendapat nilai baik, sehingga ia akan dipuji oleh pacarnya, temannya, atau orang-orang terdekatnya. Nah, selanjutnya kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi proses belajar yang ditandai hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Nah, kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan oleh faktor integrasi yang rendah atau kelainan mental, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor non-integrasi. Dengan demikian, IQ yang tinggi belum tentu menjamin keberhasilan belajar. Karena itu, dalam rangka memberikan bimbingan yang tepat kepada setiap anak didik, perlu memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan kesulitan belajar. Nah, di sini saya akan memberitahu faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar individu. Dapat berupa faktor internal. Faktor internal itu yaitu yang berasal dari dalam diri yang bersangkutan, dan faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar diri yang bersangkutan. Nah, yang dimaksud dengan faktor
internal dan eksternal. Nah, seperti ini. Yang internal yang berasal dari diri yang bersangkutan, mungkin ada kelainan dirinya, seperti ada masalah dalam dirinya, seperti kelainan-kelainan psikis apa. Nah, sedangkan yang eksternal, yang faktor yang berasal dari luar yang bersangkutan, seperti masalah dengan temannya atau masalah-masalah dari faktor lingkungannya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, tentang inovasi saya untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Di sini saya memiliki 3 inovasi. Nah, inovasi yang pertama ialah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, baik itu individu maupun dalam berhubungan dan lingkungannya. Nah, di sini menurut saya inovasi-inovasi yang pertama ialah, menurut saya inovasi-inovasi yang dapat dilakukan untuk perubahan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik ialah dengan cara memberikan banyak pembelajaran di luar ruangan, seperti berkemah, outbound, dan lain-lain. Karena peserta didik akan mendapat banyak pengalaman dari sana, dan terlebih lagi peserta didik bisa menyalurkan pengalamannya ke hal-hal yang jauh lebih baik. Yang kedua, membiarkan peserta didik berkarya sesuai keinginannya, karena manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Artinya, seseorang secara alamiah dari dalam dirinya, dan hasil karya atau kemampuan belajar bisa diasah dan dikembangkan. Yang ketiga, mengajarkan atau memberitahu peserta didik bahwa pentingnya akan sebuah proses pembelajaran, dan mengajarkan bahwa sebuah proses lebih penting daripada hasil. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam ilmu psikologi ini. Saya telah menjawab 3 pertanyaan. Terima kasih.